pemberitaan firman Tuhan saat ini juga saudara sedang menghargai Tuhan yang sedang berbicara padamu. Amin. Bukalah hatimu atau mulutmu, saudara. Kita respon terhadap firman Tuhan. Amin. Beri makan supaya kita jadi gemuk rohani kita. Saya yakin hari ini ada berita firman yang dari sorga itu yang baru lagi, karena firman Tuhan memang selalu baru. Dengarkan berita surga itu, Tuhan akan bilang kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Maksonit untuk melanjutkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, mari kita akan membaca pembacaan awal kita dari Yohanes pasal yang Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke Matius 15. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Sampai ayat yang ke-23. Ayat 16. Pasal 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, Ya. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan berbahagia, saya ingin berbagi dengan jemaat sekalian dan para pemirsa dengan sebuah topik tentang pentingnya mengenali suara Tuhan. Amin. Pentingnya mengenali suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di setiap hari kita mendengarkan ribuan suara, ya, lewat media sosial, lewat siaran langsung, live streaming, lewat video-video, lewat berita TV, lewat orang-orang yang berbicara di sekitar kita. Di sekitar kita ada sekian banyak
ribuan informasi dalam setiap hari itu datang pada kita. Dan informasi-informasi ini banyak dalam bentuk suara, ya. Ada yang dalam bentuk visual, ada yang dalam bentuk tulisan, tetapi lebih banyak saudara-saudara dalam bentuk suara. Kalau saudara sedang mengarah melihat ke satu tempat, tapi saudara-saudara, walaupun saudara sedang melihat ke satu tempat, tapi suara itu walaupun saudara tidak melihat ke arah dia, suara bisa kita tangkap. Kalau mata kita tidak melihat ke arah di mana gerakan itu ada, maka mata kita tidak menangkap. Jadi walaupun saudara ada di ruangan bersebelahan, tapi kalau suara masih bisa masuk atau terdengar, maka suara itu bisa terdengar. Jadi mendengar suara adalah sesuatu yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Bahkan salah satu yang menjadi aktivitas dari ibadah kita adalah mendengar. Nah, pentingnya mendengar, dan sudah kita tahu pentingnya mendengar firman, tetapi sekarang saya ingin saudara sama-sama kita pahami bahwa salah satu tanda, bahkan boleh saya bilang satu-satunya tanda yang paling serius di akhir zaman ini yang sedang terjadi sekarang adalah penyesatan, ya. Penyesatan yang datang dari sumber-sumber yang setiap hari menyampaikannya dalam bentuk pesan-pesan audio, dan pesan-pesan audio ini bersifat ya intensif dan selalu tidak pernah memberi kesempatan kepada orang yang mendengar. Selalu berusaha untuk memasukkan pesan-pesan lewat suara-suara di sekitar kita. Nah, pada peristiwa Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-23, saudara lihat di sana bahwa ada dua peristiwa yang berbeda pada satu momen yang sama. Ada dua peristiwa yang berbeda pada satu momen yang sama. Berbedanya kenapa? Karena pada waktu itu Petrus yang tokoh yang di samping Yesus sebagai tokoh sentral dari Matius pasal 16, saudara lihat bahwa di dalam cerita ini Petrus bisa mendengar suara Bapa di sorga. Ketika Yesus tanya, menurut kamu, dia ada di Filipi Kaisarea, dia tanya pada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu saya ini, atau di mata kamu saya ini siapa? Ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan salah satu dari sekian banyak para nabi di perjanjian lama. Jadi orang melihat Yesus, termasuk murid-murid melihat Yesus, ditanya tanggapan, siapa saya menurut kamu? Nah sekarang, saudara-saudara, orang-orang waktu itu murid-murid memberi tanggapan menurut apa yang mereka dengar. Kami dengar orang bilang kamu Elia. Kami dengar engkau, atau orang-orang sebut engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Bahkan ada orang yang mengatakan kamu adalah Yeremia, dan sekian banyak nabi-nabi yang lain yang ada di perjanjian lama. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa saat kemudian Petrus, lihat ya, ada perbedaan antara Petrus dan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain mendengar apa kata orang banyak. Tetapi Petrus, luar biasa, Petrus ini, dia oleh Yesus disampaikan bahwa, luar biasa Petrus, kenapa? Karena ayat itu bilang, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya, ayat 21, tetapi ayat tidak di atasnya, saudara-saudara, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Ini murid-murid ditanya, dan ayat 16, Matius 16 ayat 16, Simon Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang ya, hidup. Mesias anak Allah yang hidup. Engkau Amen. adalah Mesias anak Allah yang hidup. Amin. Dan kata Yesus pada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Yes. Amin. melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Berarti Tuhan menyatakannya, atau kata lain Tuhan bicara pada
atau bicara lewat Petrus, ya. Bicara lewat Petrus, bersuara itu bisa karena sesuatu yang kesan di hati, atau bersuara itu bisa dalam bentuk suara seperti waktu Yesus keluar dari air baptisan, inilah anakku yang kukasihi. Itu dalam bentuk apapun, tapi ada pesan yang disampaikan oleh Bapa melalui Petrus, dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu betul-betul suara yang dari Tuhan, suara yang dari Bapa. Alangkah dahsyatnya kalau kita bisa mengenali suara Tuhan. Amin. Suara Bapa di sorga, suara Tuhan, suara firman, suara Bapa, suara Yesus, suara Roh Kudus. Itu adalah kata-kata ganti yang sama yang menunjuk kepada suara Bapa di sorga. Suara Bapa, suara firman, suara Roh Kudus, suara Allah, itu menunjuk kepada satu hal yang sama. Nah, bagaimana saudara-saudara kita mengenali suara Allah? Karena dalam peristiwa ini terjadi beberapa menit kemudian ketika Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi saya akan ke Yerusalem dan akan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua di Yerusalem dan akan mati di salib. Pada saat itu, saudara-saudara, ini belum berselang berapa waktu, atau kalau kita buatkan skenario, mungkin sehabis sesi yang satu, pindah sesi yang kedua. Itu di sesi pertama, suara yang datang pada Petrus betul-betul suara dari Bapa di sorga. Amin. Tapi pada sesi yang kedua, perhatikan bahwa Petrus sudah mendengar suara yang lain. Dia bilang begini, dia tegur Yesus dengan kata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi ada satu pesan yang lain. Suara yang lain muncul pada orang yang sama. Yes. Jadi orang yang sama, saudara-saudara, hati-hati. Baik saya, jemaat hamba Tuhan, orang yang sama, kalau tidak jaga ini hidup, kalau kita tidak jaga kemurnian firman, kalau kita tidak awasi diri, tidak awasi ajaran, maka dari orang yang sama, dari sumber yang sama, bisa datang suara yang berbeda. Ya, Bisa datang suara yang sumbernya berbeda. Nah, kita agar mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan rencanakan, kita tidak boleh mendengar suara yang lain. yes. Kita harus mendengar suara dari Tuhan. Amin. Sementara untuk mengenali suara dari Tuhan, kita memiliki banyak suara yang kita dengar. Saya bagi 3 nih suara yang kita dengar selama ini. Suara yang kita dengar selama ini ada 3. Yang pertama suara Tuhan itu sendiri. Yes. Yang kedua adalah suara manusia, suara hati kita. Dan yang ketiga adalah suara iblis. Nah, suara iblis bisa memakai orang lain, bisa memakai filsafat dunia ini, bisa menggunakan ilmu-ilmu yang menentang Tuhan, dan banyak hal. Tapi ada suara hati kita sendiri, dan ada suara Tuhan. 3 suara ini paling kurang saya kelompokkan 3. 3 ini saudara-saudara sama dengan membedakan roh. Ya. Ada roh Tuhan, ada roh iblis, ada roh manusia. Jadi kalau kita tidak bisa mengenalinya dengan baik, kita bisa salah dengar. Nah, dari suara, saudara-saudara, dari suara, mungkin kita bisa dengar, oh ini dari Tuhan. Tapi harus ada alat cara membedakannya. Ya. Karena seorang Petrus, tentunya kita tidak ragukan kerasulan Petrus, kedekatannya dengan Yesus kita tidak ragukan, ya. Ya. Kita tidak ragukan bahwa sekolah yang sehebat kita di zaman modern tidak sehebat Petrus, karena mereka punya kuliah 1 kali 24 jam selama 3 tahun, ya. 3 tahun setengah. Jadi kalau 1 kali 24 jam, 1 minggu kali 7, ya. 7 kali 2 sudah 24 jam. Sudah berapa, ya? Saya percaya saudara-saudara ini kuliah padat yang luar biasa, karena selain teori langsung praktek. Ya. Kemudian mereka lihat contoh, lihat teladan langsung, ya. Kita guru kita ketemu seminggu sekali, atau hanya mata kuliahnya dia datang, selain itu dia tidak datang. Yesus setiap hari. Nah, kemana mereka pergi, di situ murid. Di mana Yesus pergi, di situ murid-murid.
Berarti untuk mengenali Yesus, untuk mengenali suara Yesus, untuk mengenali pesan-pesan, sudah pasti kita tidak ragukan Petrus, ya kan? Ya. Nah, tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, sampai Yesus ngomong begini, enyahlah iblis. Apakah Petrus ini iblis? Tentu bukan. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Saya percaya Petrus bukan iblis. Tapi kenapa Yesus ngomong pada Petrus, engkau iblis? Ya. Artinya Petrus pada poin ini, dia memberi diri untuk mendengar suara iblis. Ya. Atau suara manusia. Nah, suara iblis dan suara manusia, jika tanpa suara Tuhan, suara iblis dan suara manusia akan gabung. Nah, mereka akan bekerja sama. Jadi Petrus dengan suaranya manusia, dengan iblis yang mendorong dia bicara, itu bisa terjadi pada saat sementara baru saja dia mendengar suara dari Bapa. Ya. Saudara-saudara, itu sebabnya diperlukan satu kemampuan, ya, sense of discerning, kemampuan untuk membedakan ini suara Tuhan atau bukan, tetapi tidak dalam posisi selalu ragu-ragu, ya, selalu skeptis, selalu bertanya-tanya apa suara Tuhan. Sudah pasti, saudara-saudara, ya, kalau kita bicara suara Tuhan, suara iblis, jelas sekali perbedaannya, ya. Ya, betul. Jelas sekali iblis dan Tuhan punya suara pasti berbeda. Saya kasih contoh. Kalau ada suara datang, ayo pukul dia, ayo balas dia, ayo hantam dia, itu pasti suara iblis, ya. Benci dia. Ya, pasti itu suara iblis, ya. Kalau saudara-saudara dengar suara, ayo tidak usah jujur, ayo sekali-sekali kita curang, pasti itu bukan suara Tuhan. Yes. Itu gampang dibedakan. Ya. Kalau kita dengar orang jahat, ayo kita bunuh dia. Itu sudah pasti kita bisa bedakan. Ini pasti suara iblis, ya. Kalau orang sampai seperti itu tidak juga bisa mengenali, oh, keterlaluan, ya. Bang Roma bilang terlalu, ya. Kalau sudah dengar orang bilang ayo balas saja dia, saudara tidak bisa bedakan ini suara Tuhan atau suara iblis, ini keterlaluan, ya. Suara iblis sudah pasti, ya. Sudah pasti dia akan mendorong saudara untuk melakukan sesuatu kejahatan, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Jadi jelas, ya, bahwa di sekitar kita ada banyak suara. Nah, suara itu terbagi atas 3, yaitu suara Allah, suara kita manusia, dan suara iblis. Oke, suara apa-apa? Suara Tuhan, suara Allah, suara kita, dan suara iblis. Kenapa saya taruh iblis yang terakhir? Karena harusnya begitu, ya. Suara Tuhan itu pertama yang lebih penting. Kemudian, saudara-saudara, mari kita bedakan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu suara iblis, maka kita tidak kesulitan, ya. Kita tidak kesulitan membedakan ini iblis atau Tuhan. Tidak sulit, ya. Tetapi yang paling rumit adalah kalau orang bicara pakai firman. Kalau seseorang bicara pakai ayat Alkitab itu logos. Tapi firman yang dari Tuhan itu rema. Ya. Dalam pengertian bahwa ayat yang tertulis bisa disalahgunakan, bisa disalahmaksudkan, bisa dieksploitir untuk maksud-maksud yang bukan sesuai dengan pesan yang seperti Tuhan mau. Jadi ketika Petrus tidak sependapat bahwa Yesus harus mati di kayu salib di Yerusalem, dan dia menegur Yesus, dia menarik ke belakang, dan itu sama saja dengan berkata, ayo Yesus pindah di belakang dan saya di depan, ikuti saya. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Nah, saudara-saudara, ini pentingnya kita mengenali suara Tuhan yang asli dengan suara Tuhan yang tiruan. Kenapa? Karena penyesatan akan datang kalau saudara lihat orang berbuat mujizat, orang melakukan mujizat, Ya, yes. bahkan orang mati bangkit. Ini zaman antikris akan datang. Ya. Orang mati bangkit. Bahkan di zaman antikris patung binatang bisa ditunjuk, dia bisa hidup dan bisa jalan, bahkan melakukan mujizat. Bisa jadi patung Samrat yang ada di kota kita ditunjuk oleh antikris, dan patung itu yang pegang-pegang buku,
dia turun, dia berkhotbah, siapa yang tidak tertarik, ya? Ya. Siapa yang tidak akan terpesona kalau ada sebuah patung turun menjadi seorang manusia dan bisa berkhotbah, kemudian bukan cuma berkhotbah, bisa melakukan mujizat dan menggunakan ayat Alkitab. Yes. Nah, ini merupakan persoalan penting karena jika saya sebagai seorang gembala tidak memberitahu, maka ada banyak orang, Pak Gembala, ini ada mujizat loh. Ini ada orang sembuh. Iya, ada orang sembuh, kita setuju bahwa orang itu butuh kesembuhan. Oh, orang diberkati. Iya, orang diberkati kan menjadi kebutuhan saya juga. Tapi apakah betul itu dari suara Tuhan? Saudara-saudara pernah ingat bahwa ada ayat yang mengatakan dalam Matius pasal 4 bahwa iblis juga menggunakan ayat, ya. Iblis menggunakan jika engkau anak Allah, ya. Ya. Nah, ayat-ayat yang dikutip betul-betul ayat fisik. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa suara yang ada di sekitar kita, ada suara Tuhan, ada suara manusia, dan ada suara iblis. Ya. Kalau isinya soal kejahatan, kita sudah bisa tahu ini adalah suara iblis, ya. Kalau isinya sudah mendorong kita untuk melakukan tindakan kriminal, kita tidak susah membedakan. Kita tidak sulit membedakan. Tapi kalau yang bicara itu pakai ayat firman, kalau dia pakai ayat-ayat Alkitab, saudara, ini yang jadi persoalan. Ya. Bagaimana saya membedakannya? Yes. Saudara, kadang-kadang juga ada orang bilang, saya mendengar suara Tuhan. Dan orang langsung percaya. Ya. Orang langsung percaya, saya mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, sebentar, saudara, saya akan bagikan kurang lebih, kalau saudara sabar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cara mencari tahu, membedakan. Tapi bukan curiga ya, bukan skeptis, bukan menutup hati terhadap suara Tuhan. Kita bisa tahu dengan cara 7 hal yang saya bagikan. Saya sampaikan dulu sebuah cerita. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Dia pergi kepada seorang pengusaha pagi-pagi buta. Kemudian pagi-pagi buta dia sudah datang dan dia ketok pintu dan tuan rumah membukakan pintu. Sampainya di dalam, karena hamba Tuhan ini selalu terbiasa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan suara Tuhan. Maka pada saat ketemu dengan pengusaha kaya ini, pengusaha tanya, apa kabar ini ya? Bagaimana? Oh, yang hamba Tuhan ini bilang, saya ada bawa suara Tuhan. Oh ya, suara Tuhan bagaimana? Ya, hamba Tuhan ini bilang, Tuhan bilang, Bapak hari ini harus memberi saya uang 10 juta. Bapak harus memberi saya uang 10 juta, karena saya ada punya keperluan pribadi. Ya, saudara-saudara, yang pengusaha bilang, oh ya, saya juga tadi malam mendengar suara Tuhan. Oh sudah, pas-pas ini, cocok sudah ya. Kemudian hamba Tuhan tanya, ini suara Tuhan tadi malam apa? Tuh pengusaha bilang begini, tadi malam saya dapat suara Tuhan. Apa isinya? Isinya, kalau ada orang datang minta doi, jangan kasih. Nah, saudara bayangkan, saudara, kalau kita mau teliti suara Tuhan yang mana? Bukan karena orang menggunakan ayat mengatasnamakan Tuhan, itu pasti suara Tuhan. Nah, cara ukurnya adalah seperti yang akan saya bagikan. Karena di saat-saat sekarang, orang sekian banyak ada, saya tidak negatif thinking terhadap orang-orang lain. Tapi, saudara-saudara pun hati-hati, karena ada oknum-oknum yang Paulus bilang, dengan maksud yang tidak murni, memberitakan berita Alkitab. Dan Paulus bilang, ini perlu kita hati-hati. Nah, untuk itu, saudara-saudara, bukan untuk mengkantor orang lain, bukan untuk mendiskreditkan orang lain, bukan untuk menjelekkan orang lain, tetapi kita gunakan cara ini untuk kita memberi kita diri untuk mawas diri, memberi kita kelengkapan untuk mampu membedakan, sehingga untuk diri kita tidak mudah terjebak, kita tidak mudah dieksploitir oleh oknum yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan suara Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat Petrus tadi, bahwa orang yang dipakai Tuhan sehebat Petrus pada satu sesi yang sebelumnya, di sesi kemudian, dia ternyata oleh Yesus, kata ini tegas sekali, enyahlah iblis. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa Yesus mengatakan enyahlah iblis, bukan Petrus berubah jadi iblis ya. Bukan juga Petrus itu tidak ada kesalahan, sampai ini kesalahan total pada iblis, tidak. Sudah pasti kalau iblis ini mempengaruhi Petrus dan Petrus tidak buka hati, maka tidak akan terjadi apa yang Petrus ucapkan. Jadi ketika Petrus buka hati, iblis sampaikan pesan-pesannya, Petrus dalam keadaan sadar, bukan pingsan ya, dalam keadaan sadar, dia bicara dan dia sampaikan. Itu sebabnya disimpulkan bahwa suara Petrus ini, Petrus juga turut mendukungnya, walaupun sumbernya bukan dari Bapa. Jadi antara iblis dan Petrus bekerja sama untuk sepakat dengan pesan yang sama. Itu sebabnya Petrus oleh Yesus dikatakan di ayat itu, enyahlah iblis. Sekali lagi, Petrus bukan iblis, tapi Petrus membuka diri untuk mendengarkan suara yang bukan suara dari Bapa, yang padahal beberapa menit yang lalu ia dipakai oleh Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus memiliki kemampuan, dan kita juga harus ada, karena di sini kita akan jadi seperti Yesus dalam hal Tuhan memberi kita kemampuan lewat Roh Kudus untuk membedakan ya, untuk membedakan suara Tuhan dengan suara-suara yang lain. Haleluya. 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 Amin. Jadi topik kita hari ini, saya ulangi sekali lagi, bahwa penting sekali bagi kita mengenali suara Tuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita tidak dapat atau tidak mudah untuk diakali oleh oknum-oknum yang mengatakan, mengatasnamakan suara Tuhan. Kenapa? Karena di saat-saat sekarang kita memerlukan kemampuan ini. Kita memerlukan kemampuan ya, kemampuan untuk mengenali, untuk membedakan, untuk mencari tahu titik perbedaannya, untuk mencari tahu saya ini sedang mendengar suara siapa. Karena ayat Alkitab dapat digunakan oleh siapa saja. Orang yang sudah lama bertobat pakai ayat, orang yang baru bertobat juga pakai ayat Alkitab, bahkan orang di luar Kristen juga pakai ayat Alkitab. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin berbagi saudara dari poin-poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, cara mencari tahu apakah suara Tuhan yang kita dengar adalah suara dari Tuhan. Pada waktu lalu saya sudah bagikan. Poin pertama adalah, apakah suara itu pusat pembicaraannya adalah bicara Tuhan atau yang lain. Jadi pusat pembicaraan, kalau suara Tuhan itu datang, perhatikan poin pertama. Apakah pokok pembicaraannya adalah berbicara tentang Tuhan atau hal yang lain. Saya dapat satu komentar dari teman di media sosial. Dia mengatakan, Pak Pendeta, Pak Max, saya mendengar orang berkhotbah. Dari awal dia berkhotbah, dia cerita tentang prestasi anaknya. Dia cerita tentang berkat-berkatnya. Dia cerita tentang anaknya lulus, anaknya wisuda. Kemudian dia cerita tentang rumah tangga keluarganya. Jadi saya melihat saudara-saudara, orang-orang sekarang sudah mulai terbuka mata bahwa khotbah yang betul-betul dari Tuhan itu tidak tentang kita. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Suara Tuhan itu bukan tentang kita. Yes. Tapi suara Tuhan itu tentang Tuhan. Jadi poin yang pertama saudara, membedakan suara Tuhan, itu selalu suara Tuhan, pokok pembicaraannya adalah bicara tentang Tuhan. Amin. Haleluya, suara Tuhan bicara tentang Tuhan. Ya, ketik di situ suara Tuhan bicara tentang Tuhan. Halo, ini memang gampang-gampang susah kita bedakan. Tapi saudara sudah punya alat sekarang ya. Kalau ada orang bicara tentang bagaimana pelayanannya, bagaimana prestasinya, bagaimana capaiannya, bagaimana jemaatnya besar atau jemaatnya kaya, walaupun itu semua baik,
bagaimana dia menginjil ke sini, menginjil ke sana, bagaimana banyaknya orang bertobat. Kelihatannya baik, benar, tapi lihat intinya siapa yang dibicarakan. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada banyak orang dengan berapi-api bicara di mimbar, tapi yang dia bawa adalah kabar organisasi saja. Yang berapi-api di mimbar, tapi dia bawa adalah alirannya saja. Sehingga saudara-saudara bisa saja ketika kita berbeda organisasi, dia tolak. Ketika kita berbeda aliran, dia tolak. Karena yang dibawa bukan semata-mata tentang Tuhan. Yes. Saudara tangkap ini, suara Tuhan itu semata-mata tentang Tuhan. Amin. Kalau bicara soal penyembahan, ibadah, korban, berkat, semuanya selalu kaitannya, sentralnya selalu back to the God, back to Jesus, back to the Bible. Selalu kembali ke Alkitab. Yes. Haleluya. Amin. Oke, saya bilang saya sehat, tapi saya kembalikan semua karena Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya diberkati semua karena Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang karena kami, tidak ada karena kehebatan, kepintaran, pendidikan. All about Jesus saja. Ya, amin. All about God. Ini firman yang betul murni suara Tuhan. Jadi kalau ada suara yang datang untuk minta sumbangan, saudara janganlah pakai suara Tuhan untuk minta sumbangan, ya. Jangan pakai ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan orang untuk minta sumbangan. Karena firman bukan untuk itu. Yes. Firman bukan untuk meyakinkan orang bahwa kamu butuh bantuan. Tapi firman tentang Tuhan. Firman selalu tentang pokok pembicaranya adalah Tuhan. Bagaimana saudara-saudara rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, Yes. kerinduan-kerinduan Tuhan, kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. All about God, ya. Amen. All about the kingdom of God. Inilah ciri-ciri dari firman yang suaranya dari Tuhan. Memang mudah sekali orang terjebak, mudah sekali. Apalagi kalau saudara memiliki seorang pemimpin yang karismatik, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang yang memiliki berkat luar biasa. Kemudian dia bicara, orang mudah saja percaya, orang mudah saja terpesona. Ya. Tapi perhatikan baik, bahwa hamba Tuhan yang benar hanya bawa suara Tuhan. Yes. Hanya bawa suara Tuhan. Oh, haleluya. Hanya bawa pesan Tuhan. Saudara pernah ingat ada seorang nabi bernama Nathan. Dia datang kepada Daud. Dan sesudah Daud melakukan kesalahan, dosa dengan Batseba, Daud, saudara, didatangi oleh Nathan. Dan dia cerita. Ini Nathan bilang, ada orang kaya, punya banyak domba. Kemudian sesudah itu ada orang miskin, punya 1 ekor domba. Orang kaya ini, saudara-saudara, ambil 1 ekor domba orang miskin. Kemudian Daud bilang, orang itu harus dihukum mati. Kemudian Nathan, dia bicara dengan raja. Nathan nabi bicara dengan raja. Dia bilang, orang itu adalah kamu. Karena ini pesan dari Tuhan. Pesan demi kepentingan Tuhan. Itu poin yang selanjutnya. Jadi Tuhan mau saudara tahu bahwa suara Tuhan selalu tentang Tuhan. Amin. Selalu tentang pokok pembicaranya adalah Tuhan. Kalau pokok pembicaraan adalah organisasimu, kalau pokok pembicaraan adalah prestasimu, kalau pokok pembicaraan adalah berkatmu, pokok pembicaraan adalah pemakaianmu, pokok pembicaraan bagaimana kau diurapi, bagaimana kau mendapat posisi, saya percaya saudara Tuhan di sorga sana setuju bahwa itu bukan tentang Tuhan. Ya. Itu bukan yang Tuhan mau dari suara-suara yang apa yang saudara-saudara perlu perhatikan. Saya percaya saudara-saudara hari-hari ini ada banyak suara yang saudara dengar. Bukan hanya suara. Jadi kalau himpunan suara iblis sudah pasti kita tolak. Tapi kalau kita ada di himpunan suara Tuhan dalam arti firman yang kita dengar, di sinilah kita diberi hikmat untuk membedakan. Suara Tuhan, pokok pembicaraannya selalu bicara tentang Tuhan. Tentang agenda-agenda Tuhan. Yes. Itu sebabnya Petrus dihardik toh. Enyahlah iblis. Kenapa? Kau hanya memikirkan apa? Di ayat tadi Matius 16, Tuhan menghardik Petrus di ayat berapa? Kau hanya 22. memikirkan ayat 22. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, engkau memikirkan bukan pikiran Bapa. Haleluya, haleluya. Firman yang disampaikan suara Tuhan harus tentang pikiran Bapa. Yes. Amin. Tentang isi hati Bapa, isi hati Tuhan. Yes. Rencana-rencana Tuhan. Sebentar saya bicara soal poin yang kedua. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang apa yang membedakan ini suara Tuhan walaupun firman-Nya dari ayat Alkitab. Apa yang membedakan? Perhatikan bedanya. Firman yang asli dari Tuhan selalu pokok pembicaranya mau lari kemana, mau belok kemana, dia akan kembali ke Tuhan. Yes. Dia akan kembali kepada membicarakan Tuhan. Amin. Ada kesaksian? Boleh. Ada informasi tentang apa yang saudara capai? Boleh. Ada informasi tentang saudara diberkati? Iya. Tapi inti dari pembicaraan itu bukan yang prestasimu. Kemuliaan Bukan Tuhan. ya ada poin yang lain itu ya. Jadi bukan soal prestasimu. Bukan soal karya-karyamu. Bukan karya-karya saya. Capaian-capaian saya. Bukan tentang pintarnya saya. Bukan mampunya saya, tetapi tentang pribadi Tuhan. Allah yang omnipotence, Allah yang maha kuasa, Allah yang omnipresence, Allah yang maha hadir, Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu, Allah Yehova Yireh, Allah Yehova Syama, Allah Yehova Shalom, Allah Yehova Nisi. Tentang Allah El Roy, El Gibor, El Elyon, semua tentang Dia. Haleluya. Firman seperti ini tidak diragukan, ini pasti suara Tuhan karena pokok intinya adalah saya bicara, saudara bicara, firman disampaikan, hamba Tuhan bicara, intinya. Orang kan kalau mau bicara selalu bisa ketahuan intinya. Amin. Saudara dengar dari awal sampai akhir bisa ketahuan intinya ini apa. Intinya, dorongannya apa, motifnya apa. Jadi jangan mudah saudara terpesona. Orang bisa membangkitkan orang mati, antikris bisa. Yes. Orang bisa menyembuhkan, antikris bisa. Bisa melakukan mujizat, antikris bisa. Nah, apakah mereka suara Tuhan? Bukan, sudah pasti. Tidak semua mujizat dari Tuhan. Kita memerlukan mujizat. Ya, saya apalagi. Saya rindu mengalami mujizat. Tetapi tidak semua mujizat dari Tuhan. Saya bicarakan di kesempatan lain. Kalau mujizat hanya untuk membuat engkau sembuh dan engkau tidak cinta Tuhan, itu bukan mujizat. Kalau mujizat hanya untuk membuat engkau memberkati, tetapi engkau memandang remeh ketuhanan engkau, tidak sedang bertemu mujizat. Itu itu namanya jebakan. Saya percaya mujizat itu adalah dari Tuhan. Tapi tidak semua perbuatan mujizat benar dari Tuhan. Oke, kita punya konteks soal suara. Suara yang murni dari Tuhan. Ulang-ulangi saudara-saudara, ketik di situ, suara yang murni dari Tuhan selalu bicara tentang Tuhan, selalu bicara pokoknya adalah Tuhan, intinya adalah Tuhan. Kalau rupa biapong, untinya adalah Tuhan, ya. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, lihat ini intinya siapa. Haleluya, haleluya. Kalau bicara tentang Tuhan, inti tentang Tuhan tidak mudah, saudara-saudara. Tidak banyak telinga mau mendengar. Tidak banyak telinga mau dipasang. Kalau berbicara, padahal ini kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah kalau kita bisa mendengar Dia. Kalau kita bisa pasang telinga, listen to God. Kita bisa pasang telinga, fokus kepada suara Tuhan. Dan suara Tuhan ini inti yang pertama, selalu bicara tentang Tuhan. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, apa yang kita bisa pakai untuk membedakan? Ini bicara untuk Tuhan, bicara tentang suara Tuhan. Yang kedua, jadi poin yang pertama adalah suara Tuhan bicara selalu pokok utama tentang Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan itu semua kepentingannya untuk Tuhan. Ini sudah disinggung tadi. Semua kepentingannya untuk Tuhan. Kita bicara firman untuk Tuhan punya agenda. Kita bicara firman untuk Tuhan punya rencana. Amin. Kita bicara firman untuk Tuhan
Tuhan punya maksud-maksud. Yes. Jadi saudara perhatikan, ini bukan kepentingan saya, bukan kepentingan saudara, bukan kepentingan organisasi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan suku, ras, agama tertentu, tapi suara Tuhan yang benar selalu untuk kepentingan Tuhan. Amin. Garis bawah itu kepentingan Tuhan. Engkau hanya memikirkan kepentinganmu, Petrus. Haleluya, Yesus. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena Petrus berpikir begini, kepentingan Petrus waktu melarang Yesus untuk jangan ke Yerusalem. Yesus kan tahu, Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias, bukan? Jadi dia pikir Mesias itu sama seperti figur Raja Daud. Raja Daud itu, keturunan Daud, tunas Daud akan muncul, dan sekarang Yesus sudah datang. Dia, Mesias di kacamata Petrus adalah seorang penguasa fisik, penguasa jasmani, akan membangun kerajaan jasmani Ya. di Israel. Itu sebabnya, saudara, saya punya bukti bahwa waktu Yesus menaik ke sorga, hari kenaikan, murid-murid pernah tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi di pikiran Petrus dan teman-temannya, kalau Yesus jadi Mesias, paling tidak Petrus jadi menteri pertahanan misalnya, atau menteri penerangan informatika karena dia banyak bisa berinformasi, atau menteri kesehatan karena ada COVID. Jadi kalau Petrus berpikir itu karena apa yang menjadi kepentingan dia, paling tidak kan jadi menteri, atau tidak sudah paling rendah jadi pala. Nah, ini kepentingan Petrus kelihatan waktu Yesus naik ke surga. Mereka masih bertanya. Yesus bilang itu bukan kerajaan fisik yang aku bawa. Yang aku bawa adalah kerajaan Allah. Amin. Kerajaan sorga. Haleluya. Kepentingan kerajaan sorga. Sampai Yohanes dan Yakobus kan pernah bilang, nanti kalau engkau duduk di kerajaan nanti, tolong Ibu Yohanes, Ibu Zebedeus ini bilang, tolong Yohanes sebelah kiri, nanti Yakobus sebelah kanan. Ya, pernah mereka minta. Kenapa? Karena kepentingan yang ada di pikiran, maaf ya, Petrus yang di sorga minta maaf. Kepentingan yang ada di pikirannya adalah kepentingan kerajaan fisik. Ya, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau Yesus sampai ke Yerusalem dan kemudian ditangkap oleh para tua-tua, kemudian dia mati di kayu salib, mau apa lagi kita orang berencana? Gagal semuanya. Ya, gagal total. Jadi kepentingan Petrus kelihatan, saudara, di mata Yesus. Kepentingan saudara dan saya bicara tentang suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan bilang, Bapak mesti kasih 10 juta per kita. Kepentingan siapa? Walaupun saudara saya butuh uang, tapi saya tidak mau atas nama Tuhan, suara Tuhan, saudara kasih uang pada saya. No. Saya lebih baik tidak punya apa-apa daripada saya menggunakan firman demi kepentingan saya. Ya. Demi kepentingan saya. Ya. Mungkin juga saudara-saudara ada orang yang berpikir, wah bagaimana mereka hidup? Saya hidup karena Tuhan. Amin. Amin. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Tapi tidak akan pernah atas anugerah Tuhan kami, saudara-saudara, berusaha mencari keuntungan lewat beritakan firman supaya mendapatkan sesuatu. Kepentingan siapa suara Tuhan ini? Jadi saudara, mari kita makin jeli, makin smart, makin tangkap, makin makin kita memiliki kemampuan ya, sense of discerning, kemampuan membedakan. Ini jangan curiga ya. Ini jangan-jangan bukan suara Tuhan. Kenapa? Kalau suara Tuhan ya, sekali lagi bukan untuk kepentingan lain-lain, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Ketik di situ, suara Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Suara Tuhan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan yang lain. Haleluya. 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 Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang bilang begini, saya pernah dengar, hei saudara-saudara, hamba Tuhan itu biji mata Allah. Betul? Betul. Tapi itu kalimat itu bukan untuk membenarkan kesalahan kita. Untuk membela, jangan serang saya ini hamba Tuhan, saya biji mata Allah. Saya biji mata Allah, ya. Tapi bukan menggunakan statement itu untuk membuat orang takut memberitahu saya punya kesalahan.
Ini kepentingan ayat, bukan untuk kepentingan kita. Bukankah iblis pernah bilang pada Yesus, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah. Coba kita baca Matius 4 ayatnya yang keempat. Jika engkau anak Allah. Perhatikan baik ciri-ciri 4 ayat 4. dari suara Tuhan, ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, Ya. ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, Ya. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, oke. Jika engkau anak Allah. Apakah Yesus itu benar anak Allah? Ya. Ya. Tidak perlu dibuktikan oleh iblis. Selamanya dia anak Allah. Amin. Jadi Yesus ada berpuasa, kemudian dia waktu itu dibawa di padang gurun dan berpuasa 40 hari. Itu bukan demi kepentingan dia. Yes. Dia dalam konteks inkarnasi. Inkarnasi artinya dia menjadi manusia. Inkarnasi artinya dia masuk dalam daging. Jadi Yesus dalam konteks inkarnasi, ia telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya ia telah mengosongkan semua kepentingan-kepentingan dia demi kepentingan Bapa. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Firman jangan digunakan untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan seperti banyak contoh, saudara-saudara. Saya sudah kasih contoh tadi. Ayat firman Tuhan boleh dipakai, tapi jangan pernah pakai untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah kepentingan kelompok, kepentingan ada maksud-maksud, apalagi ayat firman Tuhan untuk kepentingan maaf politik, ya. Jangan pernah saudara lupa bahwa ayat ini bisa dipakai juga oleh iblis. Jadi kalau kepentingannya bukan kepentingan Tuhan, walaupun ayat Alkitab yang digunakan dari Kejadian sampai Wahyu termasuk DP kamus saudara gunakan, kemudian saudara ambil, saudara rebus, saudara minum DP kuah. Kepentingan dari ayat firman Tuhan itu sekali lagi bukan untuk membela dirimu, amin. Bukan untuk membela kelompokmu, untuk membela salahmu, untuk membela apa yang kau buat yang salah. Tapi kepentingan firman yang betul-betul bukti bahwa itu adalah suara Tuhan, adalah kepentingannya adalah kepentingan Bapa. Yes. Tidak mudah ini, Bro Max. Ya, inilah jalan yang namanya jalan sempit. Orang menggunakan saudara media sosial, menaruh ayat, menaruh kutipan-kutipan ayat. Ingat, kita harus pastikan ini pesan hanya untuk menghibur orang atau menyampaikan kebenaran demi kepentingan Bapa. Itu penting. Amin, saudara-saudara. Penting sekali bahwa ayat digunakan, firman digunakan, Alkitab dibicarakan demi kepentingan Tuhan. Amin. Bukan demi kepentingan yang lain. Haleluya. Bukan untuk agenda yang lain. Yes. Bukan untuk rencana-rencana yang lain. Bukan untuk motif-motif yang lain. Yes. Bukan untuk maksud-maksud yang lain. Tetapi demi kepentingan. Kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan Tuhan. Kepentingan Bapa. Haleluya. Saya saudara-saudara sebagai hamba Tuhan terus dilatih, terus dididik, terus diarahkan, terus dibentuk untuk lihat bahwa saya khotbah, saya sampaikan firman bukan supaya saudara senang dengan saya, bukan supaya saudara simpati dengan saya, bukan supaya saudara kirim berkat pada saya walaupun kami memerlukannya, bukan supaya saya punya nama lebih terkenal, bukan supaya kami kelihatan hebat, karena kepentingannya bukan tentang kepentingan kita, bukan tentang kepentingan pengkhotbah, bukan kepentingan hamba Tuhan, tapi kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang melayani karena kepentingan Tuhan, dia akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang melayani karena demi kepentingan Bapa di sorga, dia akan mendapatkan semua fasilitas, dia tidak perlu khawatir. Jadi saudara-saudara mau khawatir apa kalau kepentingan dari firman yang disuarakan adalah kepentingan Tuhan? Apakah dengan saya membawa suara Tuhan yang poin kedua, untuk kepentingan Tuhan, apa semua orang akan suka? Belum tentu. Ya. Belum tentu semua orang akan suka. Karena pada waktu Yesus membawa agenda, Yesus ngomong di kitab Yohanes, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga.
Apakah semua orang menerima? Nyata-nyatanya tidak. Bahkan orang-orang yang terima mujizat dari Yesus, orang-orang yang sama yang menyalibkan dia. Jadi bukan karena saudara-saudara saya sudah bicara tentang kepentingan Tuhan, maka semua orang pasti akan mendukung. Ini merupakan fakta real bahwa saudara tidak boleh kecewa. Kalau saudara bicara tentang Tuhan, saudara bicara tentang kepentingan Tuhan, tidak otomatis semua orang akan mendukung engkau. Tidak otomatis semua orang akan sepahan denganmu. Karena orang-orang diberi kesempatan untuk memilih. Amin. Haleluya. Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, sekaranglah engkau memilih. Engkau dengar firman untuk kepentingan siapa? Saya mau dengar firman suara Tuhan supaya saya kuat. Betul, tetapi kepentingannya harus kepentingan Tuhan. Kamu kuat untuk Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, sebentar itu poinnya. Kamu kuat untuk kepentingan Tuhan. Bukan kamu dikuatkan dengan firman, kemudian kamu jalan-jalan. Oh, saya rindu, saya dapatkan firman, kemudian saya sehat. Setelah saya sehat, kemudian saya jalan-jalan, pesiar-pesiar, datang cari Tuhan. Itu kepentinganmu, bukan kepentingan Bapa. Kalau engkau berdoa, dengar firman, engkau diberkati, dan kemudian berkat itu hanya untuk engkau pakai untuk kemuliaan namamu sendiri, itu bukan, ya. Itu kepentinganmu sendiri, bukan kepentingan Bapa. Saudara bisa bedakan ini ya. Bisa bedakan. Dengar firman jadi kuat, bukan untuk supaya kuat, supaya boleh lakukan yang lain. Sekali lagi kita kuat dengar firman untuk kemudian kepentingan Bapa di sorga. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya cara pandang seperti ini. Akan menjadi strategic man. Orang-orang strategis yang menjadi tangan Tuhan di muka bumi ini. Orang-orang seperti ini, seperti Gideon, seperti Daud, Daniel, Yusuf. Tuhan lagi cari orang-orang seperti Samuel, ya, orang-orang yang mendengar suara Tuhan, kemudian tahu hidupnya untuk kepentingan Tuhan, ya. Tadi sudah disebutkan Simpson. Lihat pada waktu Simpson beralih dari kepentingan Tuhan kepada kepentingan dirinya, dia ditangkap oleh Delila dan menjadi buta. Kenapa? Kepentingannya berubah, ya. Kepentingan firman untuk kepentingan Allah. Simpson jadi kuat bukan untuk kepentingan Simpson, tetapi kekuatan Simpson adalah untuk kepentingan Tuhan. Jadi kita mendengar firman untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan. Firman, suara yang benar dari Tuhan selalu kepentingannya untuk Tuhan, bukan supaya saya terkenal, bukan supaya saya dianggap pengkhotbah yang baik, bukan saya dianggap saya tahu. Oh, bukan karena saya mendengar suara Tuhan supaya saya banyak tahu, supaya saya banyak ilmu. Bukan untuk banyak ilmu, bukan untuk banyak tahu, tetapi supaya lewat firman itu kita tahu seluruh hidup saya nantinya untuk kepentingan Bapa di sorga. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Amin. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, ya. Tulis di situ, tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Saya akan jadi sesuai dengan kepentingan Bapa di sorga. Amin. Dengan firman, dengan kepentingan Bapa di sorga, tidak ada lagi waktu dengar khotbah, saya tidak dapat apa-apa ini, ya. Hari ini saya tidak dapat apa-apa, Pak Gembala. Karena apa? Yang kau cari adalah kepentingan Bapa atau kepentinganmu dalam mendengar firman. Kau dapat apa? Yang kau cari penghiburan, ya. Kalau kau hidup benar, penghiburan datang dengan sendirinya. Karena damai sejahtera adalah buah roh. Amin. Damai itu buah roh. Kalau hidup sesuai pimpinan roh, buahnya keluar, ya. Jadi kalau dengar firman mencari penghiburan, saudara pergi ke Tukul Arwana lebih cepat. Saudara akan dapat penghiburan, lawak lucu atau stand comedy, stand up comedy. Saudara mencari penghiburan bukan di Alkitab. Alkitab itu kebenaran yang nanti dampaknya adalah penghiburan bagimu. Tapi kepentingan firman kebenaran itu bukan kepentinganmu, tapi kepentingan siapa? Yang punya suara tentunya. Amin. Yang punya firman tentunya. Jadi saya dengar firman, saudara bisa buka YouTube di sini sana mendengar, tapi untuk supaya tenangmu itu bukan kepentingan yang benar. Engkau nanti dapat ketenangan kalau kepentingan Bapa terpenuhi. Kalau kepentingan dengar suara Tuhan itu terpenuhi, engkau pasti dapat dampaknya. Amin. Kalau listrik itu menyala, listriknya ada, lampu pasti menyala. Ya. Kalau saudara-saudara berkenan, pasti berkatnya datang. Amin. Kalau saudara dicintai Tuhan, pasti saudara sediakan waktu masih tidur. Kalau saudara cari dahulu kerajaan Allah. Jadi semua berkat-berkat yang lain itu tinggal dampak. Saya ulang-ulangi di khotbah yang lain, itu tinggal dampak. Kalau yang intinya ada,
itu dampak kalau untinya ada. Kalau kepentingan Tuhan lebih ditekankan atau dominasinya adalah kepentingan Tuhan, saat kita mendengar suara Tuhan atau saat kita sampaikan suara Tuhan atau kita membedakan suara Tuhan dengan yang bukan, kita lihat kepentingan siapa ini ayat dipakai, kepentingan siapa nih Alkitab ini dipakai. Jangan mudah saudara tertipu dengan berbagai kehebatan background orang bisa hebat, tetapi engkau bisa jeli melihatnya hari ini. Oh, ternyata ini firman bicaranya luar biasa. Ini firman orangnya hebat. Ini firman kata-katanya mantap. Ini firman ini luar biasa, dia punya sound. Luar biasa dia punya kefasihan. Tapi ternyata kepentingannya untuk dirinya. Kepentingannya untuk kelompoknya. Kepentingannya untuk kemajuan pelayanannya. Supaya gereja jadi besar. Saudara, gereja jadi besar juga adalah cita-cita kami. Tetapi tujuan itu bukan tujuannya. Kepentingan kalau gereja berkenan, Tuhan bisa lipat gandakan. Amen. Tapi berlipat ganda tanpa perkenanan bisa jadi, tapi perkenanan Tuhan belum tentu ada. Amin. Jadi yang kedua, kepentingan siapa firman itu? Kepentingan suara atau suara itu kepentingannya untuk siapa? Jadi saudara dengar firman, ya, perhatikan baik, jangan sampai saudara salah. Saudara lihat, saudara punya gembala. Kalau saudara punya gembala berkhotbah demi kepentingan mendapatkan uang, itu bukan suara Tuhan. Kau mendengarkan suara gembala berkhotbah dan itu kepentingannya untuk kehebatan gembalamu, itu bukan dari suara Tuhan. Jadi saya tidak bicara tentang orang lain, saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya sampaikan suara Tuhan dan kemudian itu demi saudara menghormati, mengagungkan saya, itu bukan suara Tuhan. Walaupun itu harus, ya. Saudara harus menghargai gembala. Bagaimana saudara mendengar saya kalau saudara tidak menghormati saya? Sulit sekali, saudara-saudara. Orang yang tidak menghormati gembalanya, sulit sekali mendengarkan firman gembalanya. Sulit. Saudara bisa putar di dunia, tidak akan jadi. Kalau saudara tidak ada rasa hormat, respect pada gembalamu, engkau tidak akan pernah mendengar dengan baik. Haleluya. Oke, ini bukan kepentingan dalam rangka kami mendapatkan nama, mendapatkan pengaruh. Saudara, saya mendapatkan dukungan dari saudara, walaupun itu adalah hal yang alamiah, ya. Kami senang kalau jemaat bisa mendukung, memberkati, ada yang mengirim berkat dengan berbagai cara. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang pertama sudah jelas, selalu pokok pembicaraan adalah tentang Tuhan. Yang kedua, kepentingannya adalah Tuhan. Untuk Tuhan. Satu ayat, Roma 11 ayat 36. Banyak yang sudah mulai hafal ayat, karena ayat-ayatnya, saudara, Alkitabnya sama. Jadi kita mau kemana? Memang cuma itu tuh Alkitab. Kita akan ke situ dan ke situ. Oh, oke. Roma 11 ayat 6. 36. Ayat 36 bunyi firman Tuhan. Haleluya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, yang ketiga, jadi pertama firman itu benar dari Tuhan, suara itu dari Tuhan adalah karena bicara segala sesuatu, pokoknya yang penting adalah tentang Tuhan. Yang kedua, kepentingannya adalah kepentingan Tuhan. Yang ketiga sudah disebutkan tadi sedikit, firman yang kita dengar, kalau kita mau cari tahu ini dari Tuhan atau bukan, adalah karena sekali lagi ayat bisa digunakan oleh siapa saja. Alkitab bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk iblis pernah menggunakan Alkitab. Jadi yang poin ketiga, saudara bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Ini hamba Tuhan bicara firman Tuhan atau suara Tuhan atau bukan. Caranya adalah lihat untuk kemuliaan siapa. Jika ada berkat, jika ada mujizat, jika ada prestasi, jika ada capaian, siapa yang dijadikan pusat pujian? Siapa yang ditinggikan? Siapa yang dibesar-besarkan ketika gereja jadi besar? Siapa yang ditinggi-tinggikan ketika berkat keuangan melimpah? Kalau ada orang bicara begini, ini karena manajemen kita bagus. Sorry, kemuliaan bukan untuk manajemen. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan. Oh, ini karena gembala kita cakap. Sorry, gembala cakap kita perlu. Tetapi kemuliaan bukan untuk gembala yang cakap. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin kita berubah. Amin. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin kita harus berubah. Ini kalau saya sembuh,
puji Tuhan karena ada sapu tangan yang dipakai, ada minyak yang digunakan. Ini karena ada urapan. Sorry, urapan itu penting. Ya, kuasa itu penting. Pelayanan yang luar biasa, tumpang tangan itu penting. Tapi kesembuhan tidak terjadi karena tumpang tangan. Yes. Kesembuhan tidak terjadi karena minyak. Kesembuhan tidak terjadi karena sapu tangan. Kesembuhan tidak terjadi karena bayangan Petrus. Amen. Kesembuhan bukan karena roti, bukan karena anggur yang kita minum, tapi kesembuhan semua dari Tuhan Yesus. Yes. Kalau dia bilang tidak, tidak terjadi apa-apa. Yeah. Kalau ada sesuatu terjadi atas izin dia, saudara harus ingat, semua firman yang kita dengar, ujungnya, muaranya, kepentingannya adalah untuk Tuhan punya nama dimuliakan. Tidak mudah saudara membedakan ini, tapi awasi diri, awasi ajaran. Amen. Karena ajaran yang benar, firman yang benar, kemuliaan bukan untuk yang lain. Kemuliaan bukan untuk siapa-siapa. Saudara, memang manusia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang melayani dengan kualitas emas akan mendapat kemuliaan. Tapi kemuliaan itu adalah yang Tuhan bagikan, bukan yang kita ambil. Ya. Kemuliaan Tuhan bagikan kepada nanti di kesempatan lain. Tuhan berbagi kemuliaan tidak dengan maaf binatang, pohon, tapi Tuhan berbagi kemuliaan dengan orang-orang yang berkenan kepadanya. Yes. Kemuliaan Daud, kemuliaan Salomo, kemuliaan orang-orang yang dipakai Tuhan, kemuliaan dibagi, tapi tidak diambil oleh kita. Beda ya, kemuliaan yang dibagi dengan kemuliaan yang kita ambil. Kita ambil kemuliaan dengan apa? Saudara, cara mengukur kemuliaan kita ambil itu sederhana. Saya kasih contoh. Kalau saya rasa bangga dengan khotbah, banyak orang bilang amin, itu kemuliaannya terhadap diri saya. Oh, saudara-saudara ya. Berapa banyak kita pendeta, hamba Tuhan, jemaat, karena saya puasa. Saudara-saudara, benar. Tapi hati-hati ini antara kemegahan dan kesombongan, dia punya batas terlalu tipis. Ya, seperti apa ya? Kalau dinding ya kita bisa kejedot dinding. Tapi batasnya maya, tahu maya? Tak kelihatan. Kita sudah berpindah dari kemegahan, bermegah karena Tuhan, dengan sudah pindah kamar kepada kesombongan. Jadi kamar kesombongan dengan kamar kemegahan yang benar itu batasnya sangat samar. Jadi saudara sudah bolak-balik, sudah merasa megah, padahal di kacamata Tuhan itu sombong. Saudara tidak pernah tahu. Jadi bagaimana caranya? Jangan pernah, saudara-saudara, saya juga lagi praktek. Kalau orang bilang, saya punya pendeta ini pintar, jangan ditanggapi. Oh, saya punya pendeta ini pakai Tuhan, jangan ditanggapi. Oh, saya punya pendeta ini dahsyat, jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi artinya jangan taruh di hati, dan jangan dirayakan perasaan itu. Jangan. Karena kemuliaannya nanti Tuhan yang bagi. Amin. Bukan kita yang ambil. Tangkap ini saudara. Kalau saudara mendengar orang bawa firman, kemudian mereka ada yang ngomong, saudara, saya dipakai Tuhan. Saya sudah ke luar negeri, paspor saya sudah dicap dengan negara-negara Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan semua tantangan di belakang. Saudara, orang bangga kasih tahu di gereja. Apa yang menjadi prestasi kita itu baik, Tuhan yang memberikannya, tapi kemuliaannya bukan untuk kita. Begini saudara, cara mengukur kemuliaan itu yang kita rebut, kita ambil. Kita tahan enggak kalau orang tidak tahu bahwa kita pintar? Haleluya. Kita tahan enggak kalau orang tidak tahu bahwa kita kaya? Ya, godaan untuk mencuri kemuliaan Tuhan adalah kita pengen posting sesuatu supaya orang tahu kita punya. Kita punya ini, punya itu, dan lain-lain. Kita tahan enggak kalau orang hina kita? Kalau kita tidak tahan, kita berarti mempertahankan kemuliaan diri. Kita tahan enggak kalau orang hina kita? Orang sepelekan atau orang zolimi kita? Tahan enggak kita? Berarti kita masih mempertahankan kemuliaan kita. Belajar pada Yesus. Dia adalah Allah tapi mengosongkan diri demi kemuliaan Bapa. Luar biasa. Jadi firman yang Yesus sampaikan bukan untuk dirinya, tapi demi kepentingan Bapa. Bahkan dirinya sendiri yang adalah firman untuk kepentingan Bapa. Luar biasa. Kita cuma alat, kita cuma bibirnya Allah, ya cuma bibir yang membeberkan tentang Allah. Kita bangga apa? Kalau kita bangga
Kemudian kita mulai bicara tentang diri kita, capaian kita, prestasi kita. Kita tidak tahan kalau orang tidak tahu bahwa saya dan saudara punya berkat banyak. Kita tidak tahan kalau mereka tidak lihat kita punya ibadah yang banyak jemaat. Kita tidak tahan kalau orang tidak tahu bahwa saya punya banyak gelar. Itu merupakan salah satu ekspresi bahwa kita sedang berusaha untuk firman yang kita sampaikan selama ini diarahkan, ditarik untuk kemuliaan diri kita. Saudara-saudara, Allah menentang orang yang congkak, bukan? Amin. Tapi yang mengasihani orang yang rendah hati. Yes. Orang yang rendah hati, dia khotbah, biar orang bilang hebat, dia tidak akan pernah memakannya. Cocok sekali dengan kata orang Manado, ya. Sombong itu apa? Makan puji. Makan puji. Jadi kalau ada orang puji jangan dimakan. Amin. Kalau ada orang sanjung jangan dimakan. Karena orang Manado cocok. Dia mengatakan ini namanya makan puji. Ya. Jadi suara-suara Tuhan selalu kepentingannya. Yang pertama, selalu tentang Tuhan. Yes. Kedua, selalu kepentingannya untuk Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kalau benar itu suara Tuhan, selalu kemuliaannya untuk Tuhan. Amin. Saya tidak percaya lagi kalau ada orang bicara firman pakai ayat, tapi untuk kemuliaan organisasi, untuk kemuliaan kelompoknya, untuk kemuliaan dirinya, untuk kemuliaan pelayanannya. Walaupun itu sudah biasa, Pak Pendeta. Saya lihat di mana-mana seperti itu, tapi kita harus dengan budaya baru. Ya. Budaya firman. Amin. Bukankah saudara-saudara hanya karena merasa percaya diri Saul ditolak? Amin. Ya. Merasa lebih, saudara-saudara, Nebukadnezar 7 tahun. 7 tahun waktu Nebukadnezar lihat ini taman Babilonia, taman tergantung, yang menjadi salah satu 7 keajaiban kuno. Tapi baru saja habis bicara, Nebukadnezar punya akal sehat diambil oleh Tuhan. Ya. Dan dia seperti seekor domba yang makan rumput di padang 7 tahun lamanya. Haleluya. Hanya untuk apa? Supaya jangan Nebukadnezar meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dosa yang paling banyak membuat hamba Tuhan, pelayan, penyampai suara Tuhan adalah kesombongan. Salah satu saya, bahwa kita tidak boleh sombong. Kalau kita dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan, akhirnya kalau kepentingannya, kalau kita tidak bicara tentang Tuhan, kita tidak bicara tentang kepentingan Tuhan, kemudian kita bicara untuk kemuliaan kita, akhirnya awalnya firman-Nya murni, ya, awalnya mungkin firman-Nya murni, tapi akhirnya terkontaminasi. Jadi kita mesti hati-hati dalam rangka mendengar firman. Halo, bantulah orang tua rohanimu untuk kasih tahu. Kalau mulai sombong, mulai merasa hebat, mulai merasa pintar, mulai merasa dipakai Tuhan, kemudian sudah tidak lagi sudah merendahkan diri dan menganggap ini firman karena saya jago khotbah atau saya bisa bahasa ini, bahasa itu, saya bisa belajar. Sorry, firman yang suara murni dari Tuhan selalu untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sembarang dengar, saudara-saudara, ya. Jangan sembarang dengar. Apalagi, saudara, mulai banyak sekarang di media sosial orang berkhotbah, orang tampil di sana untuk berdebat, memberitahu siapa lebih benar. Akhirnya orang akan bilang memang tuh pendeta sana hebat, pendeta sana dahsyat dia, oh pendeta itu pintar dia. Kemuliaan itu siapa? Untuk pendeta. Betulkah demikian? Biarlah kita tidak dikenal oleh orang-orang, tidak masalah. Orang tidak anggap kita, tidak masalah. Orang tidak respect pada kita, tidak masalah. Malah orang abaikan kita, tidak masalah. Yang penting yang saya sampaikan dan saudara sampaikan, kalau saudara berbagi firman dengan orang lain untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan punya nama ditinggikan, untuk Tuhan punya nama dihormati, dibesar-besarkan di atas segala-galanya. Yang keempat, 4 saja, barangkali 4 saja, saudara, yang lain kita sambung karena ada 7. Yang keempat adalah, apakah suara Tuhan itu murni dari Tuhan atau tidak? Yang keempat adalah, Petrus sudah berkali-kali diberitahu bahwa Yesus datang untuk mati. Penderitaan untuk matinya Yesus sudah berkali-kali disampaikan, baca di kitab Injil, berkali-kali. Jadi, saudara, ketika Petrus dia menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi, artinya Petrus membantah ayat Alkitab tertulis di Perjanjian Lama. Jadi suara Tuhan yang saya ingin tekan pada poin 4, suara Tuhan sehebat apapun,
tidak boleh pernah bertentangan dengan Alkitab tertulis. Yes. Ulangi, suara Tuhan sehebat apapun tidak boleh pernah bertentangan dengan Alkitab Ya, tertulis. amin. Di zaman Yesus dan Petrus, Alkitab tertulis adalah perjanjian lama. Di zaman kita, Alkitab tertulis adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tidak boleh, karena Allah tidak pernah mengkontradiksikan dirinya dengan firman-Nya. Yes. Allah tidak pernah mempertentangkan dirinya dengan perkataannya. Ya. Jadi apa yang ada pada Allah dengan perkataannya selalu sinkron. Apa yang Allah katakan, saudara, Alkitab adalah isi hati Tuhan. Yes. Ketik di situ. Alkitab adalah isi hati Tuhan. Jadi kalau ada suara datang sepertinya ini betul-betul suara. Saudara, ada orang yang mengatakan sekarang Yesus sudah datang. Saudara, saya minta hati-hati membuka media sosial. Kemudian ada gereja yang menyatakan Yesus sudah datang. Sudah datang bahkan dalam wujud seorang wanita. Itu jelas bertentangan dengan Alkitab. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan anak manusia pun tidak tahu kapan dia datang. Ya. Masa ada gereja yang tahu bahwa dia sudah datang, ya? Jadi apa yang bertentangan dengan Alkitab tertulis itu pasti bukan suara Tuhan. Kalau ada orang bilang bercerai itu boleh, itu bertentangan dengan suara Tuhan. Amin. Yes. Kalau ada orang bilang makan darah itu tidak apa-apa, itu bertentangan dengan Alkitab. Jelas-jelas Alkitab itu tertulis loh. Seluruh dunia Alkitab kita sama. Amin. Yes. Jadi kalau ada budaya, kalau ada kebenaran, ada pendeta, ada teori mengatakan, oh boleh begini, boleh begitu, dan Alkitab bilang tidak, berarti itu bukan suara Tuhan. Jadi Yes, bagaimana Pak haleluya. Gembala kalau saya bisa tahu ini suara Tuhan atau tidak, sementara saya tidak baca-baca Alkitab? Ya, Inilah pentingnya baca Alkitab. ya.